Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, kita ketemu lagi untuk pagi hari ini di awal pekan Senin 10 Mei 2021 untuk kembali melihat daily guidance energi harian di hari ini ya. Kita akan lihat dari kartu yang terbuka. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan untuk melewati hari ini ya, hari Senin di awal pekan. Daily guidance di hari ini, kartu oracle yang terbuka adalah Ten of Spring. Ten of Spring di sini kartunya. Ya. Ask for help from others. All work and no play. Being weighted down by too many responsibilities. Oke. Hari ini kita diminta untuk bisa meminta pertolongan dari siapapun ya, dari pihak lain jika memang kita memerlukannya. Jangan ragu untuk meminta pertolongan. Kerjakan segala tanggung jawab, apapun itu yang menjadi pekerjaanmu tanpa ragu atau juga tanpa main-main begitu ya. Lebih serius intinya. Dan di sini kita juga diminta untuk bisa lebih menghargai atas semua tanggung jawab yang diberikan. Ya, beban ataupun tanggung jawab yang diberikan kepada kita hari ini. Kerjakan dengan serius, kerjakan dengan penuh dedikasi. Dan jika kamu memerlukan bantuan, jangan ragu untuk meminta bantuan itu dari pihak lain, dari seseorang. Begitu intinya. Ya. Kita lihat dari kartu tarotnya hari ini. Daily guidance di awal pekan ini. Ada Four of Sword, kemudian Seven of Sword, dan Six of Sword. Wow. Kemudian ada Seven of Pentacles. Kemudian ada kartu nomor 6 di sini. Kartu The Lovers dan Five of Pentacles. Oke, dan the bottom of the decks di sini ada kartu nomor 13 Death. Ya. Oke, kita akan lihat bagaimana situasi hari ini. Oke, sebentar. Hari ini kita dituntut untuk bisa mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan selama ini, apa yang sudah kita lakukan, ya, apa yang sudah kita usahakan di dalam pekerjaan, kehidupan kita, dalam bisnis kita. Dan kita harus bisa dikatakan di sini harus bisa berpikir ya, berpikir untuk hal-hal ke depan. Berpikir itu untuk lebih jauh ke depan. Yang saya lihat di sini sepertinya ada hal-hal yang memang menjadi tantangan ini karena sesuatu di masa lalu. Masih ada hal-hal di masa lalu di sini yang menjadi tantangan yang ya bisa dikatakan di sini harus bisa kita abaikan begitu. Hal-hal di masa lalu ini tampaknya tentang sebuah situasi yang mungkin
kurang nyaman ya. Mungkin kita pernah dirugikan, mungkin ada hal-hal yang bisa dikatakan di sini energi manipulatif, apapun itu, tinggalkan itu. Kita diminta untuk bisa berpikir jauh ke depan. Ini bisa saja juga ada sebuah situasi yang memberikan tantangan berkaitan dengan energi manipulatif. Mungkin saja ada tawaran ya dari pekerjaan bisnismu yang bisa saja ini di sini unsur manipulatif. Mungkin kamu diajak untuk berbuat curang, kamu diajak untuk melakukan tindakan korupsi, seperti itu. Maka di sini kita harus berpikir jauh ke depan. Harus bisa mengevaluasi untuk tawaran yang datang. Tampaknya memang di sini kalau saya melihat ya seperti ada janji yang bisa memberikan situasi yang lebih baik begitu ya, lebih membahagiakan dari seseorang yang mungkin saja menawarkan tindakan manipulatif itu. Apalagi kalau kita saat ini dalam situasi yang sulit, mungkin sulit keuangan, sedang ada masalah keuangan, wah tawaran seperti ini pasti menggiurkan. Tapi semesta meminta kita untuk bisa menjauhi, karena itu nanti akan lebih memberikan masalah baru. Walaupun kita lagi kesulitan keuangan, tawaran-tawaran seperti itu lebih baik kita evaluasi, kita hindari. Ya, yang saya lihat di sini, ya bisa dikatakan memang kita harus berjuang ya dalam menghadapi situasi seperti itu, memang harus berjuang. Dan kalaupun kita ingin semacam kestabilan atau ingin sebuah kemajuan untuk keuangan, finansial, apapun itu, semua itu harus lewat perjuangan, bukan lewat cara pendek. Melakukan manipulasi, melakukan korupsi, melakukan tindakan curang, itu justru nanti akan membawa masalah baru. Saya katakan seperti itu. Jadi, kalau kamu yang hari ini mendapatkan semacam iming-iming ya, janji dari seseorang, atau mungkin di sini ada seseorang yang meminta tolong kepada kamu untuk melancarkan apapun itu ya, mungkin dokumen-dokumen yang dia perlukan dan kamu yang mengerjakannya, sementara kamu seperti dijanjikan sesuatu yang menggiurkan, hati-hati. Jangan tergiur. Walaupun mungkin ya bisa dikatakan itu bisa memecahkan masalah keuanganmu misalnya saat ini. Tapi ingat, itu bisa memberikan situasi dampak yang lebih buruk nantinya buat kamu. So, kalau saya melihat di sini ya harus bisa melepaskan ya, meninggalkan tawaran-tawaran manipulatif itu. Itu dari satu sisi yang saya lihat tadi, mungkin saja ada tawaran, tapi mungkin saja dari sebagian kalian masih membawa hal-hal di masa lalu. Ya, artinya mungkin yang saya katakan pernah gagal, seperti kemarin, pernah mengalami situasi yang sulit. Sepertinya ya ada hal-hal yang memang belum bisa dilepaskan, belum bisa ditinggalkan. Jadi kalau memang ingin sebuah situasi yang lebih baik untuk kehidupan kamu, kalau ingin lebih stabil kehidupan kamu, itu pilihan. Kalau kamu terus stuck dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu, kamu pernah gagal, kamu pernah dicurangi, barangkali kamu pernah ditipu. Nah, kamu akan terus berada di situasi itu dan tidak akan ada kemajuan. Kamu akan terus merasa menghadapi masalah yang sulit untuk kamu lepaskan. Tapi kalau kamu lebih memilih untuk meninggalkan energi itu, jangan terus membawa hal-hal di masa lalu itu ada di dalam bayang-bayang pikiran kamu. Di sini ya, kamu harus punya rencana ke depan, masa depan kamu itu kamu mau apa? Pekerjaan, hubunganmu dengan relasi baru, misalnya di sini dalam usaha, kamu mau apa? Rencanakan itu. Jangan karena pernah gagal menjalin relasi dengan seseorang, pada akhirnya kamu takut di sini untuk memulai usaha dengan misalnya di sini dengan rekan yang baru begitu ya, rekan bisnis baru. Susun rencana, jalankan sesuai rencana kamu di sini, ya. Dan yang pasti kita tetap perlu berjuang. Apapun situasinya, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil, semua itu perlu perjuangan. Tidak ada
kesuksesan, keberhasilan yang instan. Ngerti ya? Ya, saya melihat di sini tentang death, ya. Ini tentang transformasi, tentang perubahan. Artinya, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang sempat terjadi di masa lalu atau di sini ada tawaran-tawaran yang merugikan, jadikan itu sebagai ya pelajaran. Akhiri energi itu. Jangan terus membawa sampai saat ini. Kalau kamu pernah gagal, kamu terus bawa sampai sekarang. Jangan, akhiri saja. Death itu tentang mengakhiri. Kalau ada tawaran yang seperti memberikan iming-iming kamu untuk bertindak curang, manipulatif, korupsi, akhiri koneksimu dengan orang tersebut. Jangan diteruskan karena kamu nanti bakal bisa tergiur ya. Apalagi kalau kamu di sini memang lagi ada masalah keuangan. Akhiri itu. Lakukan perubahan untuk hidup kamu dengan cara berjuang. Ya, berjuang dari nol, berjuang dari dasar ya, walaupun mungkin sedikit demi sedikit kamu ngedapetin pemasukan itu jauh lebih baik ketimbang kamu mendapatkan uang banyak dari hasil korupsi, ujung-ujungnya kamu yang dapat masalah. Oke? Dan ini saya katakan Ten of Spring ini seperti kartu Ten of Wands. Memang di sini ada beban ya. Ada beban yang kamu rasakan di sini. Jadi kalau memang kamu di sini terlalu sulit untuk bisa mengakhiri segala sesuatu yang kamu hadapi hari ini, minta bantuan. Mungkin kamu kalau misalnya di sini ada seseorang yang terus saja seperti ingin memaksa kamu untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang manipulatif ya. Kamu nggak bisa ngadepin dia sendiri, minta bantuan dari orang yang lebih memiliki memiliki kemampuan atau kelebihan mungkin dari atasan kamu langsung untuk bisa menghadapi orang itu. Supaya dia nggak terus-terus ngejar-ngejar kamu. Harus ada yang bisa berani menghadapi dia. Kalau kamu nggak minta bantuan, kamu akan terus tergiur nanti pada akhirnya. Ya, kerjakan semuanya tanpa main-main, tanpa ada pikiran yang bukan-bukan. Dan di sini memang ada sesuatu yang sangat berharga yang harus kita jalani karena kita memiliki tanggung jawab. Ingat itu. Tanggung jawab. Apa yang kita kerjakan itu akan dipertanggungjawabkan. Begitupun kalau kamu melakukan tindakan yang salah, nantinya akan ada tanggung jawab yang harus kamu hadapi ke depan. Jangan main-main dalam pekerjaanmu, ya. Hari ini. Oke. Ya, kemudian untuk dalam situasi relationship, ya, hari ini. Ya, kita juga diminta untuk bisa merefleksi, mengevaluasi untuk apa yang akan kita lakukan di masa depan ya, dalam hubunganmu bersama seseorang atau untuk diri kamu sendiri. Saya melihat di sini mungkin saja ada hal-hal yang sudah berakhir dan kamu masih terus membawa hal-hal yang sudah berakhir itu ya di masa lalu itu sampai dengan saat ini. Atau ini mungkin saja tentang godaan. Godaan untuk bersikap manipulatif terhadap pasanganmu. Kalau kamu sudah punya pasangan. Berpikir itu lebih jauh ke depan. Ini bisa saja terkait ada pilihan yang bisa memberikan godaan. Untuk ya bisa dikatakan di sini godaan di dalam komitmenmu dengan pasanganmu. Kalau kamu menghadapi itu hari ini, hindari ya. Karena itu nanti akan menimbulkan masalah. Kamu akan menimbulkan sebuah ya kesulitan di dalam hubungan kamu dengan pasanganmu. Ini bisa saja ada energi seseorang yang mengajak atau menginginkan menjalin hubungan yang curang ya. Atau bisa dikatakan di sini mungkin seseorang yang memang sudah memiliki pasangan ingin menjalin hubungan dengan kamu, itu bisa saja. Hindari orang-orang yang bisa membawa kamu dalam kesulitan nantinya. Ya. Kalau ini tentang situasi kamu yang memang sudah memiliki hubungan yang berakhir dan kamu masih membawa hal-hal di masa lalu itu sampai dengan sekarang, artinya kamu belum move on. Kamu harus bisa menghadapi
bahwa saat ini kamu memang sudah harus melepaskan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Berpikir jauh ke depan. Ingat, kuncinya hari ini kita harus berpikir itu jauh ke depan. Jangan terus-terusan stuck dengan situasi kamu yang terjebak karena hal-hal di masa lalu yang sudah terjadi. Ya. Kamu itu bisa lebih berbahagia dengan orang lain. Kamu bisa berbahagia dengan seseorang yang akan datang di dalam kehidupan kamu. Asalkan di sini kamu harus bisa melepaskan dulu energi masa lalu itu. Ya. Karena kalau kamu tidak melepaskan, kamu akan terus berada dalam situasi yang bermasalah. Kamu akan terus merasa tidak bahagia. Kamu akan merasa terus susah hatimu ya, karena kamu nggak bisa ngelepasin hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu itu. Ya. Dan tadi saya lihat juga sebagian, ingat ya, kalau kamu hari ini dihadapkan dengan godaan, seseorang yang datang mungkin yang ya bisa dikatakan di sini seperti bisa memberikan kebahagiaan buat kamu, tapi dia bukan pasanganmu, dia ini adalah seseorang yang bisa saja mengajak kamu melakukan hubungan manipulatif ya, hubungan perselingkuhan begitu, kamu harus bisa menghindar. Ya. Karena di sini energinya kamu akan dihadapkan dengan situasi sulit, bermasalah jika kamu tidak bisa melepaskan koneksimu terhadap orang tersebut. That, akhiri, lakukan perubahan diri. Entah kamu yang selama ini terkoneksi dengan seseorang di luar komitmenmu, atau kamu yang masih membawa hal-hal di masa lalu dalam hubunganmu bersama seseorang, akhiri itu. Jangan terus-terusan kamu jalani, jangan terus-terusan kamu rasakan tentang hal-hal di masa lalu. Buat perubahan untuk dirimu hari ini. Ya. Di sini kita diminta untuk bisa bertanggung jawab untuk apa yang saat ini sudah kita jalani di dalam kehidupan kita, berkomitmen dengan pasangan, bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, seperti itu. Kalau kamu terus-terusan berada dalam situasi masa lalu, kamu merasa tidak bahagia, artinya kamu tidak bertanggung jawab untuk dirimu. Kamu seperti menyengsarakan dirimu sendiri aja. Kamu tidak mencintai dirimu, seperti itu. Bertanggung jawab itu bukan tentang hal-hal berkaitan dengan orang lain ya. Diri sendiri pun kita harus bisa memiliki rasa tanggung jawab, bagaimana kita harus bisa membahagiakan diri kita, harus bisa menyehatkan diri kita. Itu tanggung jawab diri sendiri, bukan tanggung jawab dari orang lain. Kamu bahagia atau tidak bahagia itu tanggung jawabmu. Oke? Seperti itu yang saya lihat ya untuk bacaan hari ini, Daily Guidance, semuanya saya lihat patokannya di sini adalah bagaimana untuk bisa mengakhiri godaan, untuk bisa mengakhiri sesuatu yang memang harus dilepaskan. Atau di sini juga lebih difokuskan, kita harus berpikir segala sesuatunya itu melihat jauh ke depan. Jangan tergiur untuk sesuatu yang saat ini hadir di depan mata. Ya? Itu dia Daily Guidance hari ini, Senin 10 Mei 2021.